Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para aji sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahim Villa Taman Kartini yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita Sababun Nuzul Surah Al-Adiyat. Al-Adiyat artinya kuda perang yang berlari kencang. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sampai dari ayat 1 sampai ayat 5 aja. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Fal muriyati qadha, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Fa asarna bihi naq'a, maka ia menerbangkan debu. Fa wasatna bihi jam'a, dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus sepasukan berkuda. Akan tetapi setelah sebulan lamanya tidak ada kabar berita dari pasukan itu. Maka turunlah ayat ini, Al-Adiyat ayat 1 sampai 5, sebagai pemberitahuan tentang pasukan tersebut yang sedang bertempur melawan musuh dan melukiskan kepahlawanan mereka. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Ibnu Abi Hatim dan Al-Hakim yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di samping memang para sahabat Nabi itu
menurut laporan mata-mata dari Persia dan Romawi ketika menyimpulkan keseharian para sahabat itu dengan mengatakan para sahabat Muhammad itu atau kaum muslimin itu fursanun nahar waruhbanul lail. Kalau di siang hari seperti kuda-kuda yang perkasa ya. Sementara kalau di malam hari seperti rahib-rahib. Itu kesimpulan kaum mata-mata Persia maupun Romawi ketika memata-matai kaum muslimin. Ada istilah wal adiyati dhabha ini, di samping memang ayat ini menceritakan tentang sababun nuzulnya berkaitan dengan kuda, pasukan berkuda maksud saya. Tapi lebih dari itu memang para sahabat Nabi itu disimpulkan oleh telik sandi atau mata-mata musuh itu dengan mengatakan mereka itu fursanun nahar dan waruhbanul lail. Jadi kalau di waktu malam itu seperti rahib-rahib, tapi kalau di waktu siang seperti kuda-kuda yang perkasa. Allahu Akbar. Dan tentu ini merupakan bagian dari wahyu yang Allah berikan kepada nabinya Muhammad SAW tentang berita pasukan yang beliau kirim. Ini menunjukkan betapa sebenarnya ya Nabi itu secara prinsip hanya menyampaikan apa yang Allah wahyukan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu seperti itu. Berikutnya at-takasur. At-takasur dari ayat 1 sampai ayat 4. Sababun nuzul surah At-Takasur ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Alha, telah melalaikan kum kalian apa takasuru banyaknya harta atau bermegah-megahan. Jadi bermegah-megahan atau banyaknya harta itu telah membuat kalian lalai. Dalam Islam bukan tidak boleh banyak harta, asal kita menguasainya dan bukan dikuasai oleh harta. Tapi kalau kita dikuasai oleh harta sampai membuat kita lalai, terlena dari mengingat Allah, maka itu yang salah. Makanya konsep zuhud dalam Islam itu bukan antitesa terhadap dunia. Karena memang tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui dunia. Sehingga beberapa sahabat ketika sibuk dengan akhirat sampai melalaikan sisi dunianya, ditegur oleh Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagian kamu di dunia ini. Nah, demikian juga ketika sebagian orang-orang munafik kemaruk atau orang-orang kafir juga kemaruk dengan dunia sampai melalaikan akhiratnya, maka Allah kecam dengan alhaakumut takatsur di antara. Makanya dalam Islam itu kita ini tidak diajari untuk anti dunia sebenarnya, karena tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui dunia. Maka yang Allah ajarkan adalah konsep zuhud. Zuhud itu intinya satu, menguasai dunia dan bukan dikuasai oleh dunia. Sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, peganglah dunia itu di tanganmu dan janganlah kamu biarkan dia masuk dalam hati. Karena kalau dunia masuk dalam hati kita, itu bahaya sudah. Seperti perahu atau kapal di tengah lautan yang luas akan aman selagi air laut tidak masuk ke dalamnya. Walaupun kapalnya kecil, walaupun perahunya kecil, tapi kalau sudah air masuk ke dalamnya, walaupun kapal yang besar sekalipun, dia akan tenggelam. Maka yang prinsip bagi kita adalah jangan sampai kita ini dikuasai dunia, tapi kita harus menguasai dunia. Maka di Al-Quran itu dipuji orang-orang yang tetap berdagang, tapi perdagangannya itu tidak melalaikannya dari mengingat Allah dan sholat. Jadi silakan berbisnis, bekerja dengan aneka usaha-usaha duniawi, silakan. Tapi jangan sampai semua itu membuat kita lalai dari mengingat Allah
Jangan sampai membuat kita lalai dari sholat. Itu seperti itu. Nah, menjadi celaka kemudian ketika gara-gara itu terus lalai dari Allah, apalagi disertai dengan meninggalkan sholat. Naudzubillah min syarri dzalik. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kuburan. Kalau belum mati ya, biasanya orang akan terus berbangga-bangga. Ini tentu saya ulang, orang yang salah dalam mensikapi kemegahan-kemegahan atau kemewahan-kemewahan dunia. Kalla saufa ta'lamun, janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Tsumma kalla saufa ta'lamun, kemudian janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. At-Takasur ayat 1 sampai 4. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa ayat ini At-Takasur turun ayat 1 sampai 2 turun berkenaan dengan dua kabilah Ansor, Bani Harisa dan Bani Haris, yang saling menyombongkan diri dengan kekayaan dan keturunannya. Mereka saling bertanya, apakah kalian mempunyai pahlawan segagah dan secekatan si Anu? Mereka saling menyombongkan diri dengan kedudukan dan kekayaan orang-orang yang masih hidup. Mereka juga saling mengajak pergi ke kuburan untuk menyombongkan kepahlawanan golongannya yang sudah gugur dengan menunjukkan kuburannya. Ayat ini At-Takasur turun sebagai teguran kepada orang-orang yang hidup bermegah-megahan sehingga ibadahnya kepada Allah terlalaikan. Ini diriwayatkan oleh Nabi Hatim yang bersumber dari Ibnu Buraidah. Makanya dalam Islam itu kita ini manusiawi boleh, tapi manusiawi yang syar'i. Sebenarnya orang senang dengan kekayaannya, bangga dengan keluarganya, dengan keturunannya. Itu manusiawi sebenarnya. Cuman Allah menuntut kita ini manusiawi yang syar'i. Dalam konteks yang dimaksud, jangan sampai semua itu membuat kita lalai dari Allah, lalai dari beribadah kepada Allah, lalai dari bersyukur kepada Allah. Itu kata kuncinya. Bahwa kita merasa senang ya wajar. Siapa nggak senang kalau diberi uang yang banyak, kekuasaan yang luas, kuat dan luar biasa. Tapi jangan sampai membuat semua itu membuat kita lalai dari Allah. Maka manusiawinya harus syar'i. Nah, dalam konteks yang dimaksud tidak jarang kadang antar orang itu saling ingin menunjukkan kelebihan dari trahnya sendiri-sendiri. Kita tahu kalau di bangsa Arab itu ras kesukuan itu sangat kuat sekali. Jadi fanatisme kesukuan itu sangat kuat sekali. Sehingga mereka tidak jarang saling membanggakan apa yang dicapai oleh sukunya masing-masing dengan sampai tadi itu nggak puas membanggakan yang masih hidup, terus membanggakan yang sudah mati. Kalau bahasa kita, kalau bahasa Imam Syafi'i itu ada, beliau membuat satu syair, laisal fata man yaqulu dzaka abi, innal fata man yaqulu ha anada. Pemuda itu bukan yang berkata, itu loh bapakku dulu, itu loh membangga-banggakan orang-orang tuanya dulu. Tapi seorang pemuda itu berkata, ini loh saya. Jadi itulah kenapa ada istilah dari para ulama yang mengatakan kalau ada orang punya pikiran bahwa dia akan selamat dengan kesolehan orang tuanya, itu seperti halnya dia berharap kenyang sementara orang lain yang makan. Berharap kenyang dari apa yang dimakan oleh orang tuanya. Ya, jadi fanatisme kesukuan, fanatisme garis keturunan, nasab, darah biru, darah merah itu dalam Islam dikecam dalam hal ini, tidak diperbolehkan. Makanya saya ulang sekali lagi, kita ini bersyukurlah pada Allah. Dalam Islam itu kemuliaan itu diukur dari takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Makanya ada istilah yang mengatakan kalau nasabmu tidak baik, maka mulailah dari kamu nasab yang baik itu. Kenapa? Kan dalam Islam setiap orang itu punya kesempatan untuk menjadi mulia.
Orang itu walaupun nasabnya baik, kalau kelakuannya nggak baik ya keplanting. Walaupun dia putra seorang nabi, walaupun dia istri seorang nabi. Jadi kalau udah durhaka kepada Allah ya keplanting. Apalagi sampai kafir. Walaupun dia keturunan seorang nabi. Qabil ya celaka. Kan'an ya celaka. Istrinya Nabi Nuh yang mengkhianati dakwah beliau, termasuk istrinya Nabi Lut yang mengkhianati dakwah beliau, itu juga celaka. Walaupun istri seorang nabi sekalipun. Kalau bahasa Al-Qur'annya padahal keduanya di bawah dua hamba kami yang soleh. Allahu Akbar. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, dalam hal ini aslinya ya manusiawi lah, orang senang dengan kekayaannya, dengan jabatannya, dengan garis keturunannya. Tapi tidak boleh asal manusiawi, tapi harus manusiawi yang syar'i. Itu seperti yang betul. Bagaimana ya bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, masya Allah, kita dilahirkan dari keturunan yang baik. Alhamdulillah, masya Allah, Allah berikan kita rezeki yang baik. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, pokoknya kita bersyukur. Non sewu bahwa ada sebagian kita dilahirkan dari keluarga yang mungkin kurang baik, maka perbaikilah nasab kita dari kita, kata para ulama itu gitu. Taruhlah mbah-mbah kita dulu, kakek nenek moyang kita dulu gak jelas kabeh lah. Namun saya misalnya Allah kasih kita kesempatan untuk memperbaiki nasab kita itu dari kita. Wis le ben mbah-mbahmu gak jelas kabeh. Ini Bapak berusaha untuk bagaimana nasab kita menjadi jelas dari kita, mulai dari kita. Dengan cara bagaimana? Meningkatkan takwa itu. Karena dengan inna akramakum indallahi atqakum itu berarti semua orang itu punya kesempatan untuk menjadi mulia. Tidak peduli warna kulitnya, tidak peduli jenis kelaminnya, tidak peduli darah biru, darah merah, darah apa terserah. Itu seperti itu. Karena non sewu, fakta di lapangan bahwa ada sebagian orang di antara kita itu yang memang masih suka membangga-banggakan kekayaannya, masih suka membangga-banggakan kekuasaannya, masih suka membangga-banggakan garis keturunannya. Itu seperti itu. Membanggakan dengan tidak benar itu yang menjadi masalah. Tapi kalau bersyukur, alhamdulillah, masya Allah, Allah lahirkan kita dari keturunan yang baik, dari keluarga yang baik. Alhamdulillah, masya Allah, Allah berikan kita kecukupan. Alhamdulillah, masya Allah, Allah berikan kita kemampuan, kekuasaan dan seterusnya. Kita syukuri, alhamdulillah. Wa masya Allah la quwata illa billah. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, pada mulanya kami sanksi tentang siksa kubur. Setelah turun ayat ini, At-Takasur ayat 1-4, hilanglah kesangsian itu. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dulu para sahabat sempat tidak tahu kalau ternyata ada siksa kubur itu atau ada nikmat kubur. Bahkan Siti Aisyah itu baru tahu itu dari seorang Yahudi. Ketika ada seorang Yahudi bercerita tentang siksa kubur, terus kemudian Siti Aisyah mengkonfirmasi kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan Nabi membenarkan apa yang kata si Yahudi tadi itu. Saya mau sampaikan dulu gini. Perjalanan kita ini kan ke depan itu masih jauh lebih panjang dibandingkan sekedar yang telah kita lalui. Sebelumnya kita ini berada di alam rahim. Sebelumnya kita berada di alam azali. Sekarang kita berada di bumi, di mana bumi ini punya sifat dunia. Dunia itu sifatnya. Dunia dari kata dana artinya pendek sebentar. Berarti mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita akan lanjut ke alam berikutnya, namanya alam barzakh. Ini untuk disadarkan betapa sebenarnya kita ini bukan penduduk bumi. Kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Saya ulang, kita ini bukan penduduk bumi, bukan. Kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Karena memang bumi ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Makanya kalau sampai kita menjadikan
dunia sebagai tujuan, pasti tertipu, pasti itu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan di dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Karena tadi cepat atau lambat, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, semua kita akan lanjut ke alam berikutnya, namanya alam apa? Barzakh. Semua kita. Dan di sana itu ada kehidupan. Di sana itu ada kehidupan. Nah, orang-orang yang tidak percaya pada siksa kubur, pada nikmat kubur, terutama bab tentang siksa kubur ya, itu biasanya beralasan dengan di Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi man ba'atsana mim marqadina hada. Jadi ketika di yaumul ba'ats itu pasti bangkitkan, orang yang dibangkitkan mengatakan, siapa yang membangkitkan kami ini? Kok kita ini sepertinya tidur sehari atau setengah hari? Oh, berarti selama ini orang dikubur itu tidur saja. Padahal ada banyak ayat yang menjelaskan bahwa di dalam kubur itu juga ada nikmat kubur, juga ada siksa kubur. Kalau kita cermati misalnya di surah Al-Mu'min, surah Al-Ghafir, surah ke-40 ayat 46 itu. Itu dikatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Allah tampakkan api neraka kepada mereka itu pada waktu pagi dan siang. Ayat ini bicara tentang Fir'aun dan pasukannya. Di mana Fir'aun dan pasukannya sekarang? Di kuburan. Berarti ayat ini bicara tentang siksa kubur. Itu kata para ulama itu gitu. Apalagi dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi menyajikan beberapa ayat yang mengisyaratkan atau yang menginformasikan adanya siksa kubur. Di samping nikmat kubur seperti yang Allah gambarkan di dalam surah Ali Imran ayat 169 itu sampai dengan 170 171 itu. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, dan seterusnya. Nah, di samping Allah juga memberitahukan bagaimana kemudian kehidupan orang-orang beriman itu berada di Illiyin. Itu tentang nikmat kubur. Dan Allah memberitahukan tentang kehidupan orang-orang kafir di alam barzakh itu di Sijjin, di bumi lapis 7 itu yang pewanas kata Nabi Muhammad. Itu menggambarkan tentang adanya nikmat kubur, tentang Illiyin itu, dan menggambarkan tentang adanya Sijjin, yaitu siksa kubur. Itu Al-Quran yang mengatakan itu, yang menyampaikan itu Al-Quran. Taruhlah ada beberapa orang yang tidak menggunakan hadis, hanya pakai Quran tok, makanya mengingkari siksa kubur. Padahal Al-Quran nyata-nyata menyebut ada istilah Illiyin, ada istilah Sijjin. Loh, kalau kita bicara tentang Illiyin dan Sijjin, Illiyin kan tempat yang tinggi, kalau Sijjin kan tempat yang rendah. Terus untuk apa kita ziarah kubur itu, Ustaz? Sementara Nabi mengajarkan pada waktu kita ziarah kubur kita mengucap Assalamualaikum. Maka jawabannya adalah ketika kita ziarah kubur, apa yang kita ziarahi itu, siapapun yang kita ziarahi itu terhubung dengan yang ada di Illiyin itu. Jadi tidak terputus sama sekali. Mana dalil yang sahih tentang ini? Hadis Bukhari Muslim. Ketika Nabi Mi'raj, ketika Nabi Isra, Nabi melintas di kuburan Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi melihat Nabi Musa sholat di dalam kuburnya atau di atas kuburnya. Dan sholatnya Nabi Musa setelah beliau menghadap kepada Allah tentu bukan sholat karena kewajiban, tapi karena kesenangan, hobi. Dan jangan salah, ketika Nabi Mi'raj, Nabi ketemu juga dengan Nabi Musa di mana? Di langit ke-6 dan langit ke-7. Itu menunjukkan bahwa Illiyin, tempat yang tinggi itu, yang mulia itu, dengan kuburan yang kita ziarah itu terhubung. Karena Nabi menyaksikan Nabi Musa saat ziarah kubur Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi ketemu Nabi Musa ketika berada di langit ke-6 atau ke-7, menunjukkan bahwa ini terhubung, bukan terputus sama sekali. Maka jangan kita mengira bahwa kalau kita ziarah kubur itu terputus sama sekali dengan akses barzakh, alam barzakh. Tidak, masih tersambung. Demikian juga Sijjin. Apa yang tampak kita lihat di kuburan
itu jangan kira tidak terhubung dengan keadaan yang ada di Sijin sana. Karena pernah ada dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi itu ceritakan Abdullah bin Umar itu pernah melintas di Badar. Beliau melihat ada seorang yang berwarna hitam menyiksa seseorang yang dirantai. Dan dia teriak-teriak minta tolong kepada Abdullah bin Umar. Begitu akhirnya pas pulang ke Madinah, beliau cerita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi, kamu melihat? Ya, saya melihat ya Rasulullah. Kata Nabi, itulah Abu Jahal yang disiksa oleh Allah sampai sekarang. Jadi bagaimanapun juga terhubung antara kuburan yang kita ziarah itu dengan Sijin atau dengan Iliyin, itu terhubung, bukan terputus sama sekali. Makanya Nabi mengajarkan ketika kita ziarah kubur dengan mengucap Assalamualaikum, bukan Assalamualaihim, sebagai pihak kedua yang hadir. Ini bukan takhayul, bukan khurafat, Nabi yang mengajarkan dan ada dalilnya. Dan Nabi mengajarkan dan mempraktekannya demikian. Hadisnya Bukhari, Muslim. Malah dalam riwayat yang lain selain Bukhari dan Muslim dikatakan, jazakallahu khairan. Semoga Allah berkahi jenengan beserta keluarga, amin Allahumma. Semoga dengan harapan baik beliau segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah, amin Allahumma. Nah, jadi Nabi kita Muhammad SAW mengabarkan kepada kita selain di Bukhari Muslim ya, beliau melihat Nabi Dawud itu bikin halaqah ilmu di alam kuburnya. Jadi ketika beliau ketemu sama Nabi Dawud sedang bikin halaqah ilmu. Itu seperti itu. Tapi ini bukan Bukhari. Kalau yang tadi yang Bukhari itu, Bukhari Muslim bahkan tentang Isra itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, karenanya kemudian saya ulang sekali lagi, dalam hal ini ayat ini memberitakan tentang adanya siksa kubur di samping ada nikmat kubur. Kalau mengenai ayat yang ketika dibangkitkan, orang yang dibangkitkan mengatakan perasaan saya tidur sehari atau setengah hari. Mamba'asana min marqadina hada itu. Hada ma wa'ada rahman wa sadaqal mursal. Itu kata para ulama, ada dalam kitab At-Tadhkir itu dikutip satu riwayat, di antara nikmat kubur itu adalah orang itu disuruh tidur. Kalau saya baca dalam kitab At-Tadhkir itu riwayatnya begini, begitu orang itu dinyatakan lulus dari pertanyaan kubur, Allah berfirman pada malaikat, hadisnya dari Abi Dawud, Ibnu Majah, kalau kata Imam Al-Qurtubi, Imam Ahmad juga, kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Allah bilang buka pintu tembus surga dengan barzahnya itu. Sehingga kata para ulama kuburnya jadi taman-taman surga. Nah ini begitu dapat nikmat kubur, si orang yang meninggal ini ngomong sama malaikat yang melayani dia di alam barzah itu. Saya mau pulang ya. Saya mau ngabari keluarga saya bahwa ternyata di alam kubur itu enak ya. Mau cerita gitu. Dalam riwayat itu dikatakan jangan. Kamu tidur aja udah. Maka orang ini ditidurkan seperti tidurnya pengantin. Jadi antara nikmat kubur itu adalah tidur itu, seperti tidurnya pengantin. Nah, jangan-jangan ahli kubur yang nggak pernah nemuin jenengan dalam mimpi itu, karena ada beberapa orang yang nanya saya, belum pernah dimimpi oleh orang tua saya. Ya mungkin nikmat beliau tidur itu kali, sehingga tidak menemui keluarganya, sebagaimana di Az-Zumar ayat 42 itu. Allahu Akbar. Jadi dan itu bisa jadi tidurnya sampai hari kebangkitan. Itu di hadisnya saya baca tidur seperti tidurnya pengantin aukamakal dalam kitab At-Tadhkir. Dulu guru saya menerjemahkan tidur seperti tidurnya pengantin baru. Saya membayangkan pengantin baru itu tidurnya enak dulu. Begitu saya jadi pengantin baru, saya baru tahu ternyata nggak bisa tidur pengantin baru. Iya, umek kemelutek dah. Allahu Akbar.
Makanya di hadisnya nggak pakai baru, enggak. Tidur seperti tidurnya pengantin itu, nggak pakai baru. Nah, jadi ini ayat menginformasikan adanya siksa kubur di samping adanya nikmat kubur nih. Karena nanti kalau kita baca kelanjutan, kalla saufa ta'lamuna tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Jadi kalau kita menyadari adanya siksa kubur, nikmat kubur dari sekarang, bersyukurlah pada Allah sehingga kita persiapan dari sekarang. Jangan sampai kalau dalam ayat ini, lanjutan ayat ini, jangan sampai kita menyadari itu setelah mati. Sadar-sadar neraka udah depan kita, naudzubillah min dzalik. Sadar-sadar sudah di alam kubur, sadar-sadar jangan sampai. Maka saya ulang, bersyukurlah pada Allah bagi kita semua yang Allah sadarkan sebelum kita mati. Alhamdulillah wa masya Allah. Kita syukuri ini sehingga kita bisa mempersiapkan semua itu dari sekarang. Kita berharap kepada Allah dari sekarang. Karena saya sering sampaikan di sini bahwa semua fasilitas barzah, hari kebangkitan, mahsyar, sirat, surga itu, semua fasilitas itu hanya bisa dipesan di dunia ini saja. Jadi kalau kita mau memesan kemudahan-kemudahan di barzah, memesan kemudahan-kemudahan di hari kebangkitan, di hari kiamat, kemudahan-kemudahan di mahsyar, kemudahan-kemudahan di hisab, kemudahan-kemudahan di sirat, di mizan, itu semua hanya bisa kita pesan di dunia ini aja. Contoh, kemudahan-kemudahan di barzah bisa kita pesan di dunia ini dengan memperbanyak baca surah Al-Mulk. Memperbanyak surah Al-Mulk, baca surah Al-Mulk. Hadisnya dhaif Ustaz. Dhaif menurut siapa? Hasan menurut siapa? Kalau Ibnu Katsir itu kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan. Kalau kata Ibnu Katsir hadisnya lemah. Dan ada ulama yang mengatakan jalur periwayatannya banyak sehingga bisa menjadi hasan li ghairihi. Sehingga bisa diamalkan baca surah Al-Mulk itu. Kalau dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, fasilitas barzah bisa didapatkan di dunia ini dengan memperbanyak baca surah Al-Ikhlas. Nanti dari kebangkitan, orang dibangkitkan dalam keadaan lapar, dahaga, tidak berpakaian alias telanjang, tidak beralas kaki. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menjelaskan hadis itu? Akamakal, barang siapa yang di dunia pernah memberi makan dan minum, maka nanti di akhirat dia akan diberi makan dan minum, sehingga dia tidak akan kelaparan, tidak akan kehausan. Barang siapa di dunia pernah memberikan pakaian, maka nanti di akhirat dia akan diberi pakaian sehingga dia tidak akan telanjang. Barang siapa di dunia pernah memberi sendal atau sepatu, maka nanti di akhirat dia akan diberi sendal dan sepatu. Siapa di dunia pernah ngasih tumpangan kendaraan, kata Abdullah bin Mas'ud, maka akan beri kendaraan sehingga dia tidak akan jalan kaki, enggak nyeker. Tidak jalan kaki tapi dengan kendaraan. Itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sepatu, sendal nanti di mahsyar itu penting. Karena nanti bumi ini Allah rubah seperti perak. Matahari hanya 1 mil di atas kepala kita. Dan itu panas. Maka yang punya sepatu, punya sendal, ya alhamdulillah. Demikian juga nanti titik kumpul kita itu di Suriah sana, di bumi Syam sana. Sementara kita dibangkitkan di bumi di mana kita ditanam, dikubur. Kebayang kalau kita dibangkitkan di Indonesia, kumpulnya di bumi Syam sana. Kalau jalan kaki kan capek, maka butuh kendaraan. Maka itu orang-orang yang pernah ngasih tumpangan kendaraan ini akan diberi kendaraan oleh Allah nanti di akhir. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, demikian juga nanti ketika dihisab, ketika di mahsyar sendiri ada fasilitas dzillun yauma la dzilla illa dzilluh. Naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah untuk 7 model orang itu. Silakan dibeli di situ, tiketnya ada di situ, mumpung kita masih hidup. Di antara yang menarik saya itu dari 7 itu adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah.
Itu yang saya sering bilang, semoga termasuk kita itu. Amin. Kita ini insya Allah saling mencintai karena Allah, ketemu ini ya karena Allah, setelah ini pisah ya karena Allah. Allahu Akbar. Demikian juga nanti berkaitan dengan mimbar-mimbar dari cahaya, yang diantaranya untuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Allahu Akbar. Demikian juga nanti berkaitan dengan aneka fasilitas-fasilitas yang lain yang ada di mahsyar seperti haud, telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diperuntukkan untuk orang-orang yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa kita beli dengan memperbanyak bersolawat untuk beliau dan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Demikian juga nanti di yaumil hisab, ada yang bebas hisab, bebas azab, ada yang dihisab dengan hisab yang mudah, ada yang diinterogasi hingga celaka. Naudzubillah yang terakhir ini. Yang pertama, kedua tadi selamat. Kalau yang pertama tadi bebas hisab, bebas azab, kuotanya terbatas. Tapi kalau untuk yang kedua itu Nabi tidak menyebut kuotanya. Dan itu bisa kita lakukan dari sekarang supaya kita ini kalaupun dihisab dengan hisab yang mudah. Caranya bagaimana? Perbanyak tobat, minta ampun kepada Allah, banyak-banyak memaafkan sesama, minta kepada Allah hisab yang mudah, tutup aib saudara kita, permudah urusan sesama. Maka insya Allah dengan itu kalaupun kita dihisab dengan hisab yang mudah, ini juga masih selamat. Demikian juga nanti di mizan ini potensi menang itu kalau pertama kita punya amalan-amalan sunnah di samping yang wajib, yang pokok. Yang kedua, akhlak yang mulia, akhlak yang bagus, itu juga sangat memperberat timbangan nanti. Hadisnya Bukhari. Jadi kalau kita punya akhlak yang mulia, akhlak yang bagus pada Allah dan pada sesama, itu memperberat timbangan di sisi Allah nanti. Timbangan kebaikan maksudnya. Demikian juga kalau kita punya bitokoh, kartu la ilaha illallah. Kalau kita punya ini yang terakhir ini pasti menang udah, kebaikan kita pasti menang. Kalau kita punya bitokoh kartu la ilaha illallah, pasti menang sudah, kebaikan kita pasti menang. Kalau yang pertama, kedua tadi kadang masih kalah. Terakhir itu bitokoh itu. Kalau punya itu pasti menang. Nah, siapa orang yang punya bitokoh la ilaha illallah itu? Orang yang tidak hanya di lisan la ilaha illallahnya, tapi di hati dan di perbuatan. Di lisan kita zikir la ilaha illallah, dalam hati kita tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang bisa nolong saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa menjamin rezeki saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa menyehatkan saya kecuali Allah. Isbat Allah, menafikan makhluk. Terus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dengan tidak berharap dan bergantung kecuali hanya kepada Allah, dengan tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah. Allah. Nah, orang yang punya itu insya Allah diberi bitokoh oleh Allah, kartu la ilaha illallah. Kalau punya ini, hadisnya sahih al-Qamaqal dalam kitab At-Tadrib Imam Al-Qurtubi, ada dalam kumpulan Sahih Al-Qursi juga. Udah pasti menang kebaikannya, pasti itu. Kalau punya ini tapi. Kalau yang pertama tadi kadang masih kurang gitu. Amal-amal sunnahnya kadang masih kurang, akhlaknya kadang masih kurang. Nah, kalau punya ini udah dapat itu. Pasti menang sudah. Maka amal-amalan sunnah kita coba maksimalkan. Terus kemudian akhlak yang mulia kita upayakan, dan zikir la ilaha illallah dengan lisan, hati dan perbuatan. Itu supaya kita punya bitokoh, kartu la ilaha illallah. Kalau punya ini pasti menang. Demikian juga nanti sirat. Sirat ini ada yang kalau Nabi menggambarkan, ada yang seperti kilat menyambar, ada yang seperti burung terbang, ada yang seperti orang yang berlari, ada yang orang yang berjalan, ada yang ngesot. Bahkan ada yang merangkak sampai dedel duel kalau bahasa kita. Tapi dia selamat kata Nabi. Ada yang begitu. Tapi ada juga yang kepelanting jatuh. Nauzubillahi min syarri. Semua ini fasilitasnya bisa kita pesan di dunia sekarang ini. Kalau saya baca dalam kitab At-Tadrib Imam Al-Qurtubi, di antara amalan-amalan yang buat seseorang itu bisa melintas cepat di sirat itu apa? Cepatnya dia dalam menanggapi perintah Allah.
Kalau bab ketaatan bersegera dia. Berlomba-lomba, bersegera, berlomba-lomba. Kalau bahasa Al-Qur'annya di surah Fatir ayat 32 itu. Wa awrasnal kitab alladziina istafaina min ibadina, di antara mereka ada ya yang zalimul li nafsi, ada muqtasid, ada yang sabiqun bil khairati bi idznillah. Ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Nah, ini tipe yang berlomba-lomba. Ini potensi nanti melintasi sirat itu seperti kilat menyambar, atau seperti burung terbang, atau seperti orang berlari gitu. Bagi orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Allahu Akbar. Nah, ada juga amalan yang menyelamatkan orang ketika melintasi sirat. Apa itu diantaranya? Menjaga kehormatan saudaranya ketika dijatuhkan kehormatannya. Ada orang ngomong depan saya tentang Pak Samsurijal misalnya, dan ngomongnya jelek. Saya membela Pak Haji Samsurijal tanpa sepengetahuan beliau. Mungkin sampean belum kenal beliau, kok ngomong gitu. Saya kenal beliau nggak begitu yang saya tahu. Membela kehormatan saudaranya di belakang saudaranya, tanpa sepengetahuan saudaranya, itu bagian dari tiket untuk selamat melintasi sirat gitu. Kalau di kitab Ad-Dzakir Imam Al-Qurtubi itu diantaranya. Ada orang cerita tentang Pak Haji Maman, cerita jelek maksudnya, cerita tentang Pak Haji Supriyatna, misalnya Pak Bad misalnya, cerita jeleknya. Nah, saya kenalnya nggak begitu, saya bela. Nah, membela kehormatan saudara kita tanpa sepengetahuannya itu tiket untuk selamat melintasi sirat. Allah. Dalam kitab At-Tadhkirah itu ada riwayat, ini menarik riwayatnya. Riwayatnya dhaif, cuman maknanya sahih insyaallah. Nanti saya terangkan kenapa kok maknanya sahih. Saya baca dalam kitab At-Tadhkirah itu, orang rupanya sebelum ke sirat itu sudah ngantri. Yang akan masuk neraka dan masuk surga itu kaplingnya beda, antriannya beda. Itu yang Allah bilang dalam Al-Qur'an di surah Az-Zumar ayat 70 ke atas itu. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumar, wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumar. Ini menarik dalam kitab At-Tadhkirah. Ini saya bilang walaupun hadisnya ini dhaif, tapi maknanya sahih. Nanti saya terangkan kenapa kok maknanya sahih. Rupanya ketika ahli surga sama ahli neraka ini ngantri melintasi sirat, yang di bagian ahli surga ini melihat kebagian ahli neraka. Rupanya dengan izin Allah, orang ahli surga ini mengenali orang yang di ahli neraka itu, yang baris itu. Dia berkata kepada Allah, ya Allah, dia menyapa orang itu. Dalam hadis itu dia menyapa orang itu. Ini mafhum riwayat ya. Pak, Bapak kenal saya enggak? Kata orang yang akan masuk neraka itu, siapa kamu? Dia sedih kan mau masuk neraka, gak kok bertolah-toleh. Nah, sementara yang masuk surga itu kan santai tertolak. Di antaranya yang lihat ada orang yang akan masuk neraka yang dia kenali itu. Bapak gak kenal saya? Enggak, kamu siapa? Saya Pak, yang dulu Bapak pernah bantu Al-Quran saya, sehingga saya bisa menghafalkan Al-Quran, saya bisa ngaji. Bapak dulu yang bikin TPQ saya, sehingga saya bisa ngaji, saya bisa berdakwah. Bapak dulu yang bantu pembangunan masjid saya, Bapak dulu yang bantu dakwah saya, lalu dulu Bapak yang bantu saya sampai saya bisa masuk surga begini. Jadi ini rupanya orang yang telah berjasa membantu ahli surga ini masuk surga dengan izin Allah, membantu perjuangannya, dakwahnya, ngajinya atau apanya. Akhirnya orang ini mohon sama Allah, ya Allah, orang ini dulu yang banyak bantu saya ya Allah, ternyata dia di dalam barisan ahli neraka, tolong ya Allah bersamakan dia dengan saya untuk masuk surga. Dan Allah kabulkan. Dan akhirnya orang ini dipindah untuk masuk surga, ngantri masuk surga. Kenapa saya bilang makna hadis ini sahih? Walaupun ada yang mengatakan dhaif riwayatnya, karena hadis ini bersesuaian dengan hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Nabi bersabda, "At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada." Orang yang kaya, yang banyak bersedekah, lagi punya sifat amanah, orangnya jujur gitu maksudnya, maka nanti dia akan masuk surga bersama dengan para nabi,
para siddiqin dan para syuhada. Dibuat satu rombongan. Kenapa? Karena mereka ini sering membantu perjuangan dakwah para nabi dan rasul, dakwahnya para siddiqin dan dakwahnya para syuhada. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh, monggo Pak. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang-orang yang memamerkan pencapaian kesuksesan seperti kekayaan. Kemudian di medsos juga fenomena flexing itu sudah sering kita lihat. Ini apakah ini salah satu yang dimaksudkan di dalam surat dimaksudkan Alhamdulillah. Jawabannya iya. Termasuk karena dalam ayat ini diterangkan tentang berbangga-banggaan. Sebenarnya begini ya, sebenarnya ini menampakkan nikmat itu dalam Islam bukan hal yang tercela sebenarnya. Karena Bapak tadi nyebutnya flexing dan macam-macam, saya bilang iya karena berkaitan dengan itu. Tapi secara umum gini, ini secara umumnya, dalam Islam menampakkan nikmat itu bukan tidak boleh sebenarnya. Asal niatnya benar, caranya benar, yaitu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Justru Allah senang, Pak. Kalau nikmatnya ditampakkan tapi dengan rasa syukur kepada Allah, itu Allah senang. Itu namanya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka adapun nikmat Tuhanmu, ceritakanlah. Maka berpenampilan baik, berpenampilan bagus, itu bagian dari wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Walaupun kita tetap dalam kesederhanaan ya, tidak dalam kemewahan, namun menampakkan nikmat sebagai rasa syukur kepada Allah itu sebenarnya disukai dalam Islam sebenarnya. Tapi harus pertama ditata niatnya. Nah, kalau niatnya menampakkan nikmat Allah dengan rasa kesyukuran, tentu kalimatnya beda, Pak, dengan orang yang niatnya pamer. Apa yang diomongkan? Alhamdulillah wa masya Allah, ini semua karena Allah. Alhamdulillah masya Allah, ini anugerah dari Allah, semua kemudahan dari Allah. Yang disebut itu Allah terus, Pak. Jadi bukan saya. Nah, itu beda nanti. Maka Pak Nur Al-Fatah keliling-keliling ke luar negeri sama istrinya, foto-foto itu ya tidak apa-apa. Itu dalam rangka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi dalam Islam boleh sebenarnya, Pak, sebenarnya. Nah, walaupun dalam konteks kekinian ada beberapa yang zahir tampak di kasat mata itu ada istilah begini. Yang penting viral dulu, ikhlas belakangan gitu. Nah, ini yang kemudian tidak tepat sebenarnya. Yang penting viral dulu, ikhlas belakangan. Ini yang tidak benar sebenarnya. Tapi secara prinsip asal niatnya benar, caranya benar enggak ada masalah sebenarnya. Karena ini bagian dari wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits sebenarnya. Makanya dalam Islam itu berpenampilan baik itu tidak berarti sombong. Ketika ada seorang yang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, orang ini sombong, bajunya branded, pakaiannya branded. Kata Nabi, tidak. Allahul jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan, kata Nabi. Atau kama qala innamal kibru batrul haq, kata Nabi. Yang namanya sombong itu menolak kebenaran. Nah, jadi secara kasat mata kalau kita lihat yang bersangkutan menampakkan sisi keagungan Allahnya, maka kita jangan mengatakan dia tadi flexing apa macam-macam. Ada flexing syar'i juga, Pak, ada flexing syar'i. Jadi singkat kata, singkat cerita, kita kata ini termasuk wa amma bi ni'mati rabbika
hadis. Dan itu bisa kita ketahui kalau dari pilihan katanya, dari cara sikapnya ketika dia menampakkan itu. Itu sangat berbeda. Kalau kita punya cukup ilmu, kita bisa secara kasat mata bisa beda. Kalau hati kan itu urusan Allah lah ya. Itu seperti itu. Nah, namun ketika kemudian secara kasat mata juga kita melihat yang bersangkutan tadi, Bapak katakan menampakkan ini gitu, itu ya secara dohir bisa jadi masuk dalam ayat ini. Cuman yang pasti orang yang Bapak ceritakan tadi itu biasanya dia tidak takut sama petugas pajak biasanya dia. karena yang saya tahu itu beberapa orang yang pamer itu tidak lama ya didayoi petugas pajak. Saya kira itu, wallahu a'lam. Sudah, siapa dulu ini? Lebih sepuh siapa, Pak? Lebih sepuh siapa? Yang lebih sepuh kayaknya Pak Dokter ya. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin sambil minum nggih. Di mahsyar. Betul. Betul. Baik. Oke, baik. Baik. Yang pertama, betul dalam hadis yang sahih tentang kiamat itu, hadis Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah dan seterusnya itu, hadis sahih dari semua jalur periwayatannya aukamakal, bumi ini nanti akan dibentuk seperti perak. Tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran dalam, rata. Nah, betul bahwa Nabi yang mengatakan Pak, bahwa nanti mahsyar itu di bumi Syam sana. Ya tentu petanya mungkin sudah berubah dari sekarang ya. Bagaimana wallahu a'lam. Karena Nabi menjelaskan nanti itu datar. Bumi ini dirubah datar. Jadi enggak usah debat soal bumi bulat atau bumi datar. Tapi nanti itu datar bumi itu. Nabi menjelaskan aukamakol seperti perak bentuknya. Tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran dalam. Diganti oleh Allah bentuknya seperti itu. Dan nanti titik kumpulnya di bumi Syam. Sementara kita ini di surah Al-Maidah akan dibangkitkan di bumi di mana kita ditanam. Kan kalau bahasa Al-Qur'annya minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kata Imam Al-Qurtubi, ini janji Allah pada bumi. Kita ini diambil dari tanah mana, akan dikembalikan ke tanah itu lagi dan akan dibangkitkan dari tanah itu lagi. Dan kalau misalnya panjenengan, saya, kita diambil dari tanah Indonesia, ditanam di tanah Indonesia ini, nanti dibangkitkan di tanah Indonesia. Adapun di mana peta Indonesia nanti pada hari kiamat, wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam. Kita tidak usah jauh-jauh ngomong peta mahsyar nanti. Peta dunia sekarang ini aja, kalau kita bandingkan dengan 2000 atau 3000 tahun yang lalu kan banyak perbedaan-perbedaan sudah. Yang tadinya pulau hanya berapa, selat hanya berapa, kan jadi berapa juga kan begitu dan seterusnya. Jadi perubahan pasti ada, pasti. Cuman titik kumpul itu Nabi mengatakan di bumi Syam. Itu menunjukkan satu titik kumpul yang tidak dekat maksudnya. Terbayang nggak kalau seandainya kita termasuk yang jauh dibangkitkannya? Maka tentu ini sangat melelahkan. Maka dalam hadis itu diceritakan, nanti ada orang-orang ini yang dapat fasilitas kendaraan. Ada yang sendirian, ada yang berdua, ada yang bertiga kendaraannya itu, ada yang berempat, ada yang berlima dalam hadis aukamakal. Ya, jadi ada mungkin orang itu bangun masjid bareng-bareng, nanti dia berserikat mengendarai masjid itu dalam pengertian pahalanya ya, dan begitu seterusnya. Jadi singkat kata singkat cerita, di antara amalan kata Abdullah bin Mas'ud yang buat orang dapat fasilitas kendaraan itu dengan ngasih tumpangan kendaraan, apalagi kita pernah ngasih kendaraannya sekalian. Ngoten nggih Pak Haji nggih, wallahu a'lam bishawab. Nggih. Yang apa tadi? Yang kalau ada ulama yang mengatakan. Oh, begini nih. Kalau saya pernah ada seorang kawan
Ustadz telah mengatakan kalau ada ulama mengatakan hadis ini dhaif, hadis ini sahih, ikut yang mendhaifkan aja. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Alasannya biar kita selamat dari perbuatan yang bid'ah menurut beliau ya, menurut beliau. Saya bilang kalau saya enggak gitu, saya bilang. Kalau masih ada yang mensahihkan, berarti hadis ini enggak parah dhaifnya. Karena istilah hadis dhaif itu masih hadis, beda sama hadis palsu. Kalau hadis palsu kan bukan hadis. Tapi kalau hadis dhaif itu masih hadis. Cuman di antara rawinya mungkin ada yang lemah ingatannya. Nah, sehingga hadis yang dhaif itu bukan hadis, tapi dia hadis, masih hadis dia. Makanya kalau masih ada yang mensahihkan atau menghasankan berarti enggak parah. Sehingga jumhur itu mayoritas ulama itu mengatakan jumhur mayoritas ulama itu masih mau menggunakan hadis yang dhaif selama tidak parah dhaifnya. Parah itu biasanya kalau rawinya fasik, membohong misalnya. Kemudian yang kedua, tidak bertentangan hadis yang sahih. Yang ketiga dalam masalah fadilah amal. Yang keempat bukan masalah halal haram. Nah, dalam kasus yang saya contohkan tadi, kalau saya pribadi lebih cenderung kepada yang menghasankan. Kenapa begitu? Begini, Imam At-Tirmidzi itu salah satu murid terbaik Imam Bukhari. Beliau dikenal sebagai murid terbaik Imam Bukhari. Kalau saya nggak salah hafalan hadisnya itu mencapai 300 ribuan hadis. Ibnu Katsir itu gelarnya Al-Hafidz. Al-Hafidz itu kira-kira hafal 100 ribu hadis. Jadi dari segi kesarjanaan, keahlian di bidang ilmu hadis, Imam At-Tirmidzi lebih mumpuni dibanding Ibnu Katsir. Nah, kalau lihat dari model begini, dalam hal ini saya lebih condong kepada Imam At-Tirmidzi. Karena kita ini orang awam kan, kita nggak punya kemampuan untuk meneliti hadis ya. Imam At-Tirmidzi ketika meneliti hadis itu belum mengatakan hadisnya hasan dalam standar Imam At-Tirmidzi. Nah, jadi kalau saya pribadi lebih condong kalau masih ada yang menghasankan, apalagi ada yang mensahihkan, sudah saya lebih condong untuk mengamalkan. Kenapa? Karena berarti ini kalaupun lemah, nggak parah lemahnya. Bisa dipahami ya? Wallahu a'lam bishawab. Lebih sepuh siapa? Pak Adin atau Pak Nur Fatah? Pak Nur Fatah lebih sepuh kayaknya. Iya, lebih sepuh. Nggih. Monggo. Nggih. 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 Istighfar. Nggih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Al-Ghaffar, Al-Ghafur, kalau kita beristighfar astagfirullah, itu artinya kita mohon kepada Allah agar dosa kita ditutup. Karena Ghafar itu artinya menutup di antara artinya. Jadi kita mohon pada Allah agar dosa kita ditutup, di SP3-kan, dipeti S-kan, di deponering enggak dibahas. Ditutup kasusnya. Tapi kalau kita mengatakan fa'fu anni, wa'afini wa'fu anni, seperti dalam iftiras dalam salat, itu kita baca juga itu dalam salat itu, wa'afini wa'fu anni. Bagi yang bermadzhab Syafi'i pasti baca itu. Kecuali ada beberapa yang lain mungkin tidak mau baca itu, monggo lah. Tapi kalau saya karena bermadzhab Syafi'i ya di antara bacaan saya wa'afini wa'fu anni. Itu artinya apa? Kita mohon kepada Allah, afa itu mencabut pohon sampai ke akar-akarnya. Jadi ketika kita mohon kepada Allah pemaafan, wa'afini wa'fu anni, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni, itu kita mohon kepada Allah agar dosa kita dicabut sampai ke akar-akarnya. Ada yang nanya ke saya, Ustadz, emang dosa itu ada akarnya? Saya jawab, di antara nama dosa dalam Al-Quran itu adalah ismun. Ismun itu di antara artinya secara bahasa buntut yang panjang. Kadang perbuatan dosa itu buntutnya panjang. Ada berbuntut masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah penyakit, masalah macam-macam. Walaupun kita nggak boleh duduk kalau ada orang punya masalah berarti dosa, belum tentu juga. Tapi memang ada dosa yang buntutnya panjang. Nah itu kalau dapat pemaafan dari Allah, itu Allah cabut sampai ke akar-akarnya. Insya Allah masalah selesai, sakit sembuh dengan izin Allah.
Dan kalaupun meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Itu seperti itu. Maka kalau Bapak nanya, apakah boleh doa yang di Ramadan itu yang terindikasi ada malam qadar kita baca di bulan Ramadan? Sebagai doa boleh, tidak ada masalah. Kayak hadis riwayat Ibnu Sunni, kita subuh doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bolehlah kita baca saat tahajud? Bolehlah kita baca sebagai doa? Boleh, tidak ada masalah. Terutama. Nah, jadi kalau doa-doa yang Nabi maksud itu dibaca pada waktunya, itu pahalanya lebih besar. Kalau di luar waktunya, pahalanya biasa. Akan lebih besar itu kalau dibaca pada waktunya. Kayak dzikir pagi dan petang. Orang nanya, lebih banyak mana pahala baca dzikir pagi dan petang dan baca Al-Quran? Kata para ulama, ya siapa yang bisa mengatakan bahwa Al-Quran itu kalah dengan dzikir pagi dan petang? Al-Quran pahalanya pasti lebih besar. Namun kata para ulama, dzikir yang pada waktunya itu lebih diutamakan dan lebih besar pahalanya daripada kalau kita dzikir yang tidak pada waktunya. Jadi itu kata para ulama itu begitu. Jadi kalau Bapak nanya, apakah boleh sebagai doa? Boleh, tidak ada masalah. Hanya dia akan punya power yang full itu kalau di malam-malam Ramadan, terutama di malam-malam yang terindikasi ada malam qadar. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo Pak Ade. Satu lagi Pak Ade. Monggo. Nggih. Dijelaskan bahwa masa sentral hisab. Nggih. Kalau mizan sirot itu ada hadisnya nggak menjelaskan gimana? Sampun? Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Kalau untuk mahsyar itu memang ada penjelasan itu di bumi Syam. Nah, kalau nanya sirat itu di mana, hisab di mana, saya belum pernah baca. Di mana letaknya itu saya belum pernah baca. Wallahu a'lam. Tapi yang pasti memang tahapan kita gini, Pak. Tahapan kita itu gini. Barzah, kiamat, hari kebangkitan, terus mahsyar. Itu mulai ada pembagian rapot itu masih di mahsyar itu. Termasuk pengharapan syafaat itu masih di mahsyar. Setelah itu baru hisab. Nah, hisab ini di mana aja udah kita nggak tahu ini. Hisab itu di mana? Karena hisab itu ada riwayat yang menyebutkan nanti ada orang yang dipanggil oleh Allah secara pribadi. Dan Allah buatkan hijab sehingga tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Dia saja. Itu orang-orang yang Allah mudahkan hisabnya di antaranya. Terus ada mizan itu di mana kita juga nggak tahu. Apakah itu semua terjadi di mahsyar itu sendiri? Atau dia sudah mulai pada tahapan menjelang surga neraka, mengingat setelah sirat itu sudah surga, di bawahnya sirat itu dan neraka. Padahal surga itu sendiri itu sudah lebih luas daripada langit dan bumi untuk satu orang saja. Berarti itu sudah jangkauannya nampaknya sih sudah bukan di mahsyar lagi. Karena mahsyar itu kan masih terbatas, Pak. Mahsyar itu masih terbatas karena mahsyar itu masih bumi kita yang sekarang ini. Cuma dibentuk datar itu aja oleh Allah dan dalam bentuk seperti perak tadi itu. Sementara setelah sirat itu sudah surga. Nah, surga itu paling sempit dunia ini kali 10 paling sempit untuk satu orang. Untuk orang bertakwa satu surga itu bisa seluas langit dan bumi. Untuk satu orang itu, bukan untuk semua orang bertakwa. Nggak bisa dibangkanya kata para ulama, surga itu di luar langit. Jadi bukan di langit, di luar langit surga itu. Sehingga ketika kiamat terjadi, surga tidak termasuk yang kena kiamat karena dia di luar langit. Nah, jadi surga, neraka, arsy itu tidak kena kiamat. Yang Allah gulung itu langit ke-7 ke bawah. Gitu. Nah, sementara setelah sirat itu sudah surga. Lah surga itu paling sempit aja dunia kali 10, bumi ini kali 10. Yang diantara surga untuk orang bertakwa seluas langit dan bumi itu untuk satu orang. Ya, gimana kita membayangkan di mana? Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita.
dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Haji.